hati Tuhan pagi hari ini. Boleh lambaikan tangan kita, kita kasih kemuliaan paling meriah bagi Allah kita yang dahsyat. Yes, haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini karena Dia begitu baik. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak hal yang boleh kita jalani, banyak hal yang boleh kita kerjakan ketika Tuhan bekerja di dalam segala aktivitas kita. Itu sangat-sangat luar biasa dan kita sungguh menikmatinya. Dan pagi hari ini kita mau naikkan ucapan syukur kita yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau berikan, kita mau siapkan hati kita yang terbaik pagi hari ini kepadanya. Oh Tuhan, kami bawa korban syukur kami pagi hari ini ke dalam tahta-Mu yang kudus Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat segalanya yang Tuhan beri dalam hidup kami sepanjang minggu ini. Sungguh tiada ternilai, sungguh tiada terkira Tuhan dalam hidup kami. Kami boleh melihat, kami boleh menyaksikan, bahkan kami boleh menikmatinya Tuhan. Karya-karya-Mu begitu ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Pagi hari ini beracaralah Tuhan bagi setiap kami yang di rumah, dimanapun kami berada. Oh baik kami yang ada di dalam gedung gereja ini Tuhan, kami mau berikan hati kami yang terbaik pagi hari ini. Fokus kami kepada hadirat-Mu Tuhan. Biar Kau yang melawat kami, Kau yang menjamah kami, Kau yang mengurapi kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap dosa kesalahan kami Tuhan. Kami siap memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini biar Engkau yang disembah, Engkau yang ditinggikan Tuhan. Tidak ada nama lain, hanya nama Yesus. Nama di atas segala nama yang layak kami tinggikan, yang layak kami agungkan Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Terima kasih Bapa. Mari kita angkat pujian ini, hanya Engkau, hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami pegang janji-janji-Mu Bapa. Yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, kami sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau setiap kami melewati lembah, walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Dia, kekuatan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sungguh kami percaya Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Mari katakan dengan iman kita, hanya Engkau. Terima kasih. Hanya Engkau, Juru Selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Kami yakini pagi hari ini Tuhan, segala pertolongan-Mu. Ku yakini, amin.
dahsyat lagi buat Tuhan. Mari sembah Dia. Sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Yesus, Kau yang pedulikan kami, pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, sembah, ku sembah Kau Allahku, Bapa dan Sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan hidupku. Mari kita bangkit berdiri sama-sama Bapak Ibu Saudara. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Allah. Penuhi ruangan ini dengan puji-pujian bagi Tuhan, dengan penyembahan untuk Tuhan. Korban bakaran yang terindah, yang terharum bagimu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dahsyat lagi bagi Tuhan. Sembah Dia.
kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Segala pujian, segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Thank you Jesus, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami. Yes Lord, haleluya. Yes Lord, haleluya. Ya Rabaya seka mana baramare, oh ya Rabaya seka patakana Rabaya se. Haleluya. Kami nyatakan dari mulut kami Tuhan, Engkau baik Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Pujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Sampai segenap hati memuji-Mu, sampai seluruh yang bernafas menyembah-Mu Tuhan. Shikata kadala rabaya sika padala rabaya si. Ora la rabaya sika mana la rabaya rabaya. Hiana la rabaya sika patakana la rabaya sika la rabaya. Setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku bahwa Engkau Yesus Tuhan, Juru Selamat kami. Oh, Kau bertahta atas pujian kami. Shikapatakadalah ramaya sikapatakadah rabaya sik. Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, peluk erat kami, jamah kami Tuhan, orang-orang yang lemah mungkin saat ini, orang-orang yang saat ini sedang menghadapi pergumulan yang berat. Peluk kami pagi ini Tuhan. Oh, shikatakapadalah rabaya sik. Biarkan kami tenggelam dalam hadirat-Mu Tuhan. Shipatakamanalah rabaya sik, Lord. Oh rabaya shikamanalah ramana. Hianalah rabaya sikanalah ramana. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Biarlah pagi hari ini hati kami, mulut kami menyatakan bahwa Engkaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami, Allah kami yang hebat, yang perkasa, yang tak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami siap pagi hari ini memuji, memuliakan nama Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan bagi Dia yang luar biasa. Boleh tengok samping kanan, kiri, depan, belakang, kasih senyuman. Atau mungkin boleh kerutkan wajahnya, kasih senyuman yang terbaik. Yes, hanya di dalam namanya Dia sumber kekuatan kita, Dia sumber pengharapan kita. Firman-Mu terangi jalan kami Tuhan. Thank you. Sama-sama. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu. Lindungi kami, lindungiku dari segala. Tak pernah ku ragu, karena Dia bersamaku, setia menjaga
dengan kuasa mulia. Sama-sama. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang dunia. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama. Berikan kemuliaan bagi Dia. Kebenaran yang bebaskan kami. Thank you Jesus. Sama-sama serukan. Kebenaran yang bebaskan selalu berikan ku kekuatan hadapi segala tantangan, hadapi segala tantangan. Tak pernah ku ragu karena Dia bersamaku, setia menjaga dengan kuasa mulia. Siap semuanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang dunia. Hanya di dalam kuasa pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Kemenangan bagi kami selama-lamanya Tuhan. Thank you Jesus. Katakan sama-sama di dalam namanya. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Di dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Sama-sama serukan. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya dalam namamu, di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selamanya. Hanya di dalam namanya Yesus dia sumber pengharapan di sepanjang hidup. Hanya di dalam kuasanya pasti tersedia kemenangan bagiku selama-lamanya. Di dalam namanya ada kekuatan, ada pengharapan. Haleluya. Mari serukan dengan iman kita. Dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Dalam namanya, dalam namanya ada pengharapan, dalam kuasanya kemenangan. Berikan kemuliaan bagi Dia, Allah kita yang perkasa. Yang percaya dalam nama Tuhan ada kemenangan. Sekali lagi berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saya persilakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Wow, kami sungguh percaya Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapak. Yang termulia
tercurah. Ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami mau menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Dalamnya kasih-Mu Bapa, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa, ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Kami sembah Engkau, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Ini iman kami Tuhan, ini deklarasi kami Tuhan pagi ini. Seumur hidup kami mau tetap menyembah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari dengan segenap hati kita serukan, sembah Dia. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkan ku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Engkau ku sembah, Kau yang terindah,
Hanya Engkau yang layak kami sembah. Biarlah seumur hidup kami hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terima kasih atas pengudusan-Mu. Terima kasih atas karya keselamatan-Mu Tuhan. Sehingga kami umat-Mu, jemaat-Mu boleh ada sebagaimana ada saat ini Tuhan. Semua karena kasih karunia-Mu. Semua karena pertolongan-Mu. Keajaiban kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih. Biar kami menghormati kehadiran-Mu. Kami memuliakan Engkau dengan seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujian penyembahan yang luar biasa. Kau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sedang melawat kami. Hari ini kami percaya baik ada yang ada di kami, yang ada di gereja maupun di rumah-rumah. Umat-Mu yang beribadah lewat live streaming pada saat pagi hari ini. Engkau sedang melawat kami. Yang sakit sedang mengalami kesembuhan. Yang lemah mendapat kekuatan yang baru. Bahkan Kau memberikan kami jalan menuju kepada kemenangan demi kemenangan. Oh, hari ini kami diurapi. Besok dan selanjutnya sepanjang minggu ini kami boleh berjalan bersama dengan Engkau Tuhan, mendapati kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu. Siapa nambah terbatas, tapi Engkau Allah yang tidak terbatas ada di tengah kami. Berfirman-Lah, urapi kami semua. Kami siap mendengar. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari semua kita yang siap dengan firman Allah katakan sama-sama. Amin. Beri lagi kemuliaan bagi Allah kita yang luar biasa. Terima kasih buat tim Praise and Worship yang luar biasa. Wow. Puji Tuhan. Hari ini saya mendapat tema yang cukup menantang dan memang kita harus menjalaninya. Ini kehendak Tuhan, yaitu hidup kudus di akhir zaman. Yuk sama-sama baca temanya 2-3. Hidup kudus di akhir zaman. Jadi ini kehendak Allah, ini yang Allah mau. Saya begitu melihat tema ini, makasih yang banyak Pak Yosef yang sudah memberikan tema ini. Saya berharap kita bisa mengerti dan kita bisa menjalaninya dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu saya melihat tema ini, saya semakin diingatkan hatinya Tuhan, hatinya Rasul Paulus. Ya, dia selalu dalam surat-suratnya kepada sidang jemaat, khusus di sidang jemaat di Tesalonika dia berkata, hendaklah engkau, jemaat di Tesalonika ini ya, engkau didapati kudus di dalam roh, jiwa dan tubuh kamu, sempurna, selama kamu menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Engkau didapati tidak bercacat celah. Wow. Ini perkataan ini dalam 1 Tesalonika pasal 5 ini ayat 23 ya. Ini sesuatu yang memang pesan khusus tanda petik ya di akhir zaman. Bukankah akhir zaman ini berbicara bahwa di akhir zaman Alkitab berkata berhati-hati, berjaga-jagalah. Karena kehidupan akhir zaman ini cenderung ke arah dosa. Cenderung ke arah pemberontakan. Cenderung manusia lebih mentaati keinginan dagingnya, kehendaknya, tetapi agak sedikit jauh dari keinginan Allah, kehendak Allah. Wow, ini buat peringatan kita sekalian, buat kita ya, baik kita hamba Tuhan maupun jemaat. Sekarang ini kalau kita melihat kejahatan meningkat, seperti ya kalau kita sudah lama ikut Tuhan, kita melihat kejahatan itu seperti ada peningkatan lipat kali ganda. Rasanya banyak kejahatan yang terjadi di dalam, ini di tengah bangsa kita saja ya, jangan kita bawa ke bangsa-bangsa lain dulu. Yang dulu rasanya nggak pernah terjadi.
manusia sedang tergradasi kemanusiaannya. Sehingga kita melihat, sepertinya bukan manusia. Kenapa? Karena roh jahat tahu bahwa waktunya tidak lama lagi. Tuhan akan datang dengan segera. Makanya dia berlomba-lomba. Rasanya dia nggak pernah tidur. Untuk menjerumuskan termasuk anak-anak Tuhan. Supaya kembali kepada hidup dosa. Tidak lagi menganggap kekudusan itu sesuatu harga mati. Tetapi sudah mulai pembenaran. Mulai mengatakan bahwa memang ini sekarang dunia seperti ini. Wajar. Saya dibandingkan dengan si A, si B, saya nggak termasuk terlalu berdosa. Begitu. Dosa tetap dosa. Jadi pesan Tuhan buat kita pada saat ini perlu kita renungkan. Ya, minggu lalu kita diberitakan firman. Hambanya Pak Yosef berkata tentang tema mempelai Kristus. Bahwa sesungguhnya kita dalam mempelai wanita yang sedang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan mempelai pria, yaitu Tuhan Yesus sendiri yang sudah menyelamatkan hidup kita. Oke, kita akan baca beberapa ayat, ini penting Bapak Ibu Saudara ya. Ini ayat sering kali kita baca, tapi hari ini saya berharap lebih lagi mempunyai dorongan atau kuasa sehingga kita bisa menjalani bersama dengan Roh Kudus, bersama dengan Tuhan, supaya hidup kita kudus di akhir zaman ini selama menanti kedatangan Tuhan. Ya, tolong siapa yang membacakan ayat firman Allah? Silakan. Oke, Bu Arta siap ya. Ya, kita baca dari mulai ayat yang ke-16. Galatia pasal 5 ayat yang ke-16. Ya, demikian firman Tuhan. Kalau kita baca tema ayat sebelumnya itu adalah hidup menurut daging atau menurut roh. Oke. Maksudku ialah, Apa kata Rasul Paulus kepada sidang jemaat di Galatia? hiduplah oleh roh. Oh, biarlah hidupmu oleh roh. Roh yang dominan. Roh yang ada dalam dirimu biarlah memimpin engkau, menuntun engkau. Bahasa yang sering kali saya sampaikan. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Oh, kalau kamu hidupnya menurut roh, saya sering kali membahasakan ini di sini. Kamu tidak akan seperti ke sebelah kiri jauh ini, hidup di dalam daging. Ya, oke, lanjut. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Jadi keinginan daging ini memang berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Begitu juga sebaliknya. Karena keduanya bertentangan. Ya. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saya seringkali kita menjadi anak Tuhan yang biasa-biasa. Tidak on fire. Tidak di dalam pengurapan Roh Kudus. Kita seperti berdiri di tengah ini. Ada daging yang ingin membawa kita kepada hidup lama. Ada roh yang ingin membawa kita di dalam kehidupan yang semakin hari semakin dikuduskan. Sehingga kita sempurna. Memiliki karakter seperti Kristus. Tapi kita kadang-kadang ini biasa-biasa. Nggak mengikuti daging, nggak mengikuti roh. Termasuk tergantung. Kalau kita mengikuti daging kita yang lemah ini, daging itu lemah. Kita mungkin ke sini. Atau kalau kita taat, ya, karena roh itu penurut, taat, kita melakukan kehendak Roh Kudus. Oke? Terus? Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh. Oh, kalau kita memberikan diri kita, kita rela, kita taat. Saya sekarang lagi merenungkan memang ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Berkat apa saja, baik roh, jiwa, dan tubuh kita. Maka kita kalau mengizinkan diri kita dipimpin oleh roh, kita tidak biasa-biasa, suam-suam, tapi menyala-nyala. Kita izinkan roh yang ada dalam diri kita itu memimpin hidup kita setiap hari, setiap saat. Maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Oh, kita tidak lagi merasa larangan itu, hukuman itu sesuatu yang memberatkan kita. Ya, kita lihat sekarang ya di Afghanistan, itu Tauratnya berlebih-lebihan malah. Kita tidak merasa larangan itu membuat kita tidak nyaman. Karena kita sudah tidak ingin lagi di sini. Waktu di sini nih tidak ada keinginan-keinginan daging, keinginan dosa. Tanda petik ya, bukan kita sudah sempurna ya. Tapi keinginan roh itu membuat kita banyak memuji menyembah Allah. Keinginan roh membuat kita semakin hari semakin mengerti bahwa Allah itu kudus.
makanya kita akan menjaga kekudusan hidup. Jadi penting sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di sini, ini pun kasih karunia. Bukan karena kita hebat, kita baik. Rasul Paulus berbicara, aku mengerti apa yang Tuhan mau. Aku menggebu-gebu hidup di dalam menjaga hidup kudus, hidup berkenan. Tetapi kalau aku rajin, aku lakukan apa saja, ketahuilah itu dari roh Tuhan. Itu dari roh kudus. Lanjut. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Inilah perbuatan daging. Ya, Penyembahan cenderung sekarang ini orang masuk dalam dosa seksualitas. Ya, dosa percabulan. Oh, sekarang ini banyak sekali kalau kita tidak berjaga-jaga. Bukan hanya ditawarkan, bisa datang tiba-tiba di handphone kita. Nggak ngerti itu siapa yang kirim, hati-hati. Iblis bisa berbagai cara. Kemajuan teknologi dia juga adopsi. Supaya orang jatuh ke dalam dosa percabulan, kecemaran, dan hawa nafsu. Terus? penyembahan berhala, Ya. sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Ini sama yang dikatakan oleh bahwa kehidupan manusia itu memang akhir zaman itu seperti ini ya. Terus kalau nggak salah di Timotius ya. Oke, ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Nah, ini banyak sekali. Ini perbuatan daging ya. Kalau kita asik di sini, wow, ini bertambah-tambah. Terjadi pelipat gandaan. Wah, kita mesti hati-hati Bapak Ibu Saudara. Tuhan segera datang. Tidak lama lagi dia akan datang. Bukan hanya secara nanti seperti janji Allah, dia datang dengan malaikat kudusnya, dengan orang-orang kudusnya. Tetapi kapan waktu kita tidak mengerti dipanggil Tuhan, itu juga Tuhan datang. Semua serba harus kita cermati. Kita harus berjaga-jaga, kita harus waspada. Ya, semuanya ini aku peringatkan kepada kamu. Ya, terus? Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Rasul Paulus selalu mengingatkan kepada sidang jemaat, hati-hati akhir zaman ini. Oh, dosa mengintip. Jangan beri hatimu kepada dosa. Oh, begitu gampangnya. Bahkan sekarang ini bukan hanya mulutmu harimaumu, jari tangan kita pun bisa berbuat dosa. Mudah sekali sekarang ini. Karena semuanya ada gampang sekali ya bisa dilakukan. Terus Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, orang-orang yang melakukan hal menurut kehendak daging yang dosa ini, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. dengar saudara, kerajaan Allah yang Allah janjikan untuk hidup kita selama kita hidup di dunia ini, selama kita menantikan kedatangan Tuhan, tidak lagi akan terjadi. Di mana ada sukacita, ada damai sejahtera, hidup benar, bahkan keadilan yang dikerjakan oleh Roh Kudus tidak akan terjadi dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengalami misalnya kita tidak menyala-nyala, kecenderungan kita kepada perkara dosa itu mungkin sudah lampu kuning. Hati-hati. Jangan-jangan kita tidak lagi ada di sini di mana roh kita menyala-nyala. Ya, tetapi kita sudah menuruti keinginan daging. Oh, di dalam kita bekerja, berusaha pun. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Saya tahu persis godaan, tantangan dalam kehidupan ini. Jangan kita main-main. Jangan kita yang sudah mengalami, tadi seperti pujian tadi, kita dikuduskan, kita dipulihkan. Jangan kembali kita menyerahkan tubuh kita ini kepada perkara-perkara dosa yang akan membawa kita jauh dari Allah. Ayat 22. Tetapi buah roh ialah, Nah, saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh roh yang ada dalam diri kita ini akan merubah sifat karakter kita menjadi gaya hidup kita. Maka dalam hidup kita yang selalu belajar mau disempurnakan, dikuduskan oleh Allah, akan muncul buah roh, yaitu kasih, sukacita, sukacita, damai sejahtera, ya ini nilai-nilai kerajaan Allah. kesabaran, Oh, kita sekarang lebih sabar. kemurahan, Oh, kita seringkali mau lebih memberkati daripada meminta atau diberkati. Ada kemurahan muncul menjadi karakter hidup kita.
kebaikan, Oh, kita melakukan kebajikan, banyak kebaikan-kebaikan yang dulu rasanya kita nggak pernah lakukan. Karena kita dipimpin oleh Roh, maka muncul kebaikan demi kebaikan menjadi gaya hidup kita. kesetiaan, Bahkan kita menjadi orang yang setia, orang yang taat. kelemah lembutan, Oh, kita tidak lagi garang, kita lagi tidak pemarah, tidak lagi sebagai orang-orang yang kasar, tetapi ada kelemah lembutan muncul di dalam karakter hidup kita. penguasaan diri, Bisa menguasai diri. Oh, dulu rasanya kita nggak sabaran ya. Kita rasanya kepengen jadi pemenang. Kita menjadi orang yang lebih mau diperhatikan. Tetapi sekarang itu tidak menjadi tujuan hidup kita. Ada penguasaan diri. tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, tidak ada hukum ya, termasuk hukum negara kita ya. Di negara lain pun yang menghukum kehidupan karakter yang ada di dalam buah roh ini. Ayat 24. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, Ya, kita ini Roh Kudus ada dalam diri kita. Maka kita bukan menjadi milik kita lagi. Dengar Bapak Ibu Saudara. Waktu kita dipenuhi Roh Kudus dan Roh Kudus tinggal dalam diri kita, kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Kita bukan milik kita lagi. Makanya jangan kita ini dominan. Jangan kita menjadikan bahwa ini kita. Saya punya hak, punya kebebasan. Jangan Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita bukan milik kita lagi. Ya, Rasul Paulus berkata, aku bukan milik aku lagi. Tetapi aku milik Tuhan. Di mana aku beriman kepada Tuhan yang sudah menebus dosaku. Ya, terus? ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oh, kalau kita milik Kristus Yesus, kita ada Roh Kudus, maka kita harus salibkan daging kita, hawa nafsu kita, dan segala keinginan dosa. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata, kalau engkau ingin menjadi muridku, biarlah engkau memikul salib. Salib yang tadi ini, menyalibkan keinginan daging, dan menyangkal diri. Menyangkal dasar hidup kita yang selalu cenderungnya ke arah dosa, ke arah dosa. Mulai kita berkata, tidak. Yesus sudah mati untuk menebus dosaku, maka aku tidak mau lagi menjadi hamba dosa. Ini harus menjadi kekuatan kita. Katakan amin. Jangan kita menyerah. Saya kasih tahu nih untuk karyawan. Baik kita juga, apalagi kita pengusaha. Hati-hati. Sekarang ini keadaan dipakai oleh kuasa kegelapan. Kalau perlu kita kembali kepada hidup lama. Tapi syukur kepada Allah. Rohnya akan menolong kita. Rohnya akan menasehati kita, akan menghibur kita. Ya, Rohnya akan memimpin kita supaya kita hidup di dalam kebenaran dan berkenan kepadanya. Ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, Ya, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. ya. Kalau memang Roh Allah sudah memenuhi hidup kita, kenapa kita tidak langsung minta dipimpin oleh Roh? Saya membahasakannya sekarang dituntun oleh Roh. Bilang dituntun. Kalau dituntun, tangan kita memang dipegang oleh tangan Tuhan yang kuat. Saudara, satu saat kita merasa, loh, rupanya kita sudah melepaskan diri. Tapi karena kita mengerti, Tuhan tolong aku. Dari Rasul Petrus berbicara, Tuhan tambahkan imanku. Tuhan pegang tanganku supaya tidak tenggelam. Oh, jangan sudah babak belur berbabak-babak baru kita minta tolong. Syukur kalau bisa ditolong. Ya, kita tidak mengerti Bapak Ibu Saudara. Tapi saya bersyukur. Ya, Gereja Betel Indonesia memberikan tema-tema pelayanan yang fokusnya supaya kita bertumbuh memiliki karakter ilahi. Wah, keren banget. Ya, bulan depan kita masuk ke tema misi. Tapi tujuannya tetap untuk supaya melalui hidup kita yang sudah berubah ini, kita memenangkan banyak jiwa. Biarlah kita dipimpin oleh Roh. Ya, ayat 26. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Ya, terima kasih Bu Harta. Ya, jadi perhatikan ini. Sangat-sangat penting. Biarlah hidup kita selalu dipimpin oleh Roh. Mau nggak kita membiasakan? Punya konsep pemikiran. Hari Minggu ini, termasuk saya, walaupun saya membawa firman Allah, kita belum melakukan apa-apa di marketplace, di keluarga. Mungkin hari ini kita punya keinginan,
Kita ingin melakukan seperti firman Allah. Tapi belum. Baru keinginan. Tapi kita percaya setelah kita diurapi di ibadah ini, pulang penuh dengan pengurapan Allah, dengan kuasa Allah. Kalau kita besok pelayanan, besok mulai bekerja, kita bekerja dengan pengurapan yang Allah berikan pada hari Minggu ini. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Ini penting sekali Bapak Ibu Saudara. Saya juga berbicara begini bukan berarti saya sempurna, tapi saya mengerti Allah sedang membawa kita kepada kesempurnaan. Jangan excuse, jangan kita manusia. Saya udah lebih baik dari si A si B. Malah dia tuh hamba Tuhan, dia gembala, saya masih mendingan walaupun jemaat. Jangan. Semua masing-masing mengerti bahwa Tuhan menuntun kita kepada perkara-perkara yang luar biasa. Ya, jadi Galatia 5 ayat 24 ini mengatakan bahwa kalau kita milik Kristus, mari salibkan daging, hawa nafsu dengan juga keinginannya. Oke, lanjut. Saudara, dalam bahasa Ibrani kata kudus ini adalah kados. Memiliki arti terpisah atau tidak tercampur dengan yang lain. Memang kita eksklesia, di mana kita dipisahkan dari kehidupan yang lama, masuk kepada perubahan hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau orang sudah mengikuti Tuhan, kembali kepada hidup yang lama, apalagi dia merasa nyaman, itu udah bahaya besar. Benar saya bilang, Tuhan menjanjikan hidup kita kelimpahan roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna, tetapi iblis ingin mencuri apa saja yang baik yang dari Tuhan. Ingin membunuh, kalau perlu iman kita, kreativitas kita, dan ingin membinasakan. Makanya kalau orang sudah mengalami penyertaan Allah yang luar biasa, kembali kepada hidup yang lama, agak sukar untuk kembali dipulihkan. Oleh sebab itu kita harus berjaga-jaga, harus jaga kehidupan kita. Jadi berbicara tentang hidup kudus di dalam Tuhan itu berbicara mengenai di mana hidup kita dipisahkan oleh Tuhan. Ya, dalam hal apa? Di mana kita juga memisahkan diri kita dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Dari segala sesuatu yang membuat kita tidak peka lagi. Tuhan memisahkan kita supaya jangan ada dosa-dosa yang menghalangi kita kembali ya akrab atau intim dengan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sudah mulai doanya merasa kering, pujian penyembahan rasanya sudah capek, itu hati-hati. Ada kuasa atau keadaan yang iblis lakukan supaya kita dijauhkan dari hadirat Allah. Kita harus hati-hati. Ya semua, saya membahasakan kita, termasuk saya. Saya bersyukur ya, staf gembala kita membaca Alkitab setahun ini terstruktur, reguler. Saya berharap kita menjadi contoh. Nah, nanti tahun depan ini ya, saya berharap seluruh pelayan pemimpin harus membaca Alkitab setahun. Ya, bukunya, panduannya ada yang seperti kita baca staf gembala sekarang ini. Jadi staf gembala mulai dulu, termasuk saya. Setiap hari kita baca ada 2, kadang-kadang 3 pasal, di mana kita membaca seluruh ke Alkitab. Ya, seluruh dari Kejadian sampai Wahyu. Cuma ini bagusnya yang buku ini menuntun kita ke sequence, suasana yang sama. Jadi beberapa Alkitab menulis yang sama, dia kelompokkan. Rasanya lebih bagus sih ya, ada pengertiannya, ada arahannya. Ya. Jadi kita melihat ada banyak orang karena dosa menghalangi dia bersekutu dengan Tuhan, tetapi kita diperingatkan juga. Suatu saat mungkin saja pekerjaan kita akan menjauhkan kita dari Tuhan. Kita selalu banyak alasan. Tugas-tugas kita wakilkan kepada orang lain. Saya sibuk dengan pekerjaan, hati-hati. Bangsa Israel di Mesir ini nyaman jadi budak. Karena orang Mesir, Firaun tahu. Kita kasih morfin, apa namanya itu? Pekerjaan. Pekerjaan apa? Membuat batu bata. Upahnya ditambah, tetapi tekanannya ditambah. Sehingga mereka tidak sempat ibadah. Hati-hati. Makanya saya tidak pernah membanggakan saya sibuk dalam pekerjaan. Maaf ya. Bahaya itu. Saya mengistilahkan enggak prioritas.
prioritas keluarga, prioritas pekerjaan, prioritas pelayanan. Saya nggak mau ngomong begitu. Tapi saya membahasakannya bersinergi. Bilang bersinergi. Bilang bersinergi. Jadi seluruh area kehidupan kita, pelayanankah, pekerjaankah, keluargakah, ikut di organisasikah, itu harus bersinergi. Hati-hati kalau kita dipercaya oleh perusahaan atau oleh, katakanlah kita aktiflah di dalam bisnis, tapi bisnis kita ini membuat sudah tidak bersinergi dengan Tuhan, dengan pelayanan, dengan keluarga. Hati-hati. Ya, kita harus perhatikan ini. Jadikan keluarga kita mendukung pelayanan kita. Jadikan keluarga kita juga mendukung pekerjaan kita. Jadikan keluarga kita juga menjadi kekuatan pada waktu kita ada di organisasi. Bersinergi. Makanya selalu saya memberitahu buat Bapak Ibu Saudara yang bekerja, engkau yang punya bisnis, libatkan hamba Tuhan yang mendampingimu, yang berfungsi seperti nabi, seperti imam yang akan mengingatkan kita kalau kita mulai melenceng. Saya baru mendengar kesaksian, saya tidak usah sebut nama. Dia bilang, Pak Sam, anak rohani saya ada beberapa konglomerat. Anak konglomerat, dia bilang. Tapi saya melihat banyak kegagalan yang dialami dalam bisnis. Kenapa? Di tengah-tengah keberhasilannya, dia menjauh dari Tuhan. Jadi bukan di sini nih. Pertamanya mungkin, wah minta diurapi, dipimpin. Tapi akhirnya dia tidak sadar, sudah di sini. Dan dia kasih ingat, engkau sudah tinggalkan Tuhan. Sekarang engkau memuaskan dagingmu. Engkau mengejar harta yang sementara. Engkau tidak mengarahkan kekekalan ya. Pak Effendi kasih tahu kemarin di dalam doa mesbah keluarga itu keren banget. Semua hati dan pikiran kita di mana semestinya dikuasai oleh Roh Tuhan. Ingat sebetulnya Tuhan membawa kita ke arah kekekalan. Jadi kemajuan kita dalam pekerjaan, dalam bisnis juga. Kalau kita sadari, ini akan membawa kita lebih kuat lagi masuk dalam kekekalan. Maka saya kasih tahu, semakin diberkati, biarlah kita menjadi berkat. Katakan amin. Hati-hati kalau kita sebagai lintah, semakin diberkati, semakin kita tidak memberi. Hati-hati. Sehingga berkat itu tidak membuat kita kebanjiran. Tapi kelimpahan itu akan membuat saluran mengalir. Ya, filosofi Danau Galilea. Mengalir ke anak-anak sungai, termasuk sungai Yordan. Wow, keren. Kita ditinggikan oleh manusia, dapat apresiasi. Mau tidak mau, kita nggak bisa tolak, ini dapat. Tapi makin kita merendahkan hati. Siapakah aku Tuhan, kau angkat, kau berikan aku kemuliaan. Semua aku kembalikan kepada engkau. Tuhan Yesus pada waktu mau dimuliakan oleh manusia, murid-muridnya semua cari di mana. Tuhan Yesus sudah pergi langsung ke bukit. Dia berdoa kepada Bapa. Biarlah Bapa yang dimuliakan. Itu menjadi contoh bagi kita. Kita kadang-kadang senang dipuji, dimuliakan manusia. Padahal itu menjerat kita dalam kehidupan ini. Mari, mungkin berupa harta, berupa hobi, berupa kesibukan yang akan membuat kita jauh dari Tuhan. Dengar, Tuhan ingatkan, jangan sampai ada dua tuan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan, ya saya bahasa kiri adalah Mamon. Ya, ini dua-dua bisa mempengaruhi kita. Kalau kita milik Tuhan, biarlah segala kemuliaan hidup kita serahkan kepada Tuhan. Jangan ada sesuatu yang berbentuk mamon berhala menjauhkan kita dari Tuhan. Wow, luar biasa. Saya melihat ini juga penting ya. Ini Roma 12 ayat 1. Bagus juga kita diingatkan. Tuhan mau supaya hidup kita ini kita persembahkan. Tuhan bicara tubuh kita, berarti segala keinginan, segala apa yang diperbuat oleh tubuh kita ini. Kita persembahkan sebagai persembahan yang hidup dan kudus. Katakan hidup dan kudus. Hidup itu memang sekarang kita masih hidup. Jangan nanti sudah kita tidak bisa apa-apa, baru ingin mau melayani, mau mempersembahkan kehidupan kita. Sudah terlambat.
Walaupun nggak ada kata terlambat, tapi rasanya sudah nggak maksimal. Jadi hidup kita yang kudus ini dan yang berkenan kepada Allah, itu adalah ibadah yang sejati yang sebetulnya. Jadi hidup yang kudus dan berkenan. Makanya kita berdoa, biarlah Tuhan berikan kita kemampuan supaya pekerjaan kita pun dalam koridor kerajaan Allah, kita melakukan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Ya, apa yang kita kerjakan ini adalah ibadah yang sejati. Jadi jangan kita menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi biarlah kita mengalami perubahan, pembaharuan pikiran kita, mindset kita, sehingga Allah memberitahu kita bisa membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Saya percaya kalau Alkitab katakan begini, kita rindu mengalaminya. Oke. Nah sekarang pertanyaannya bagaimana nih supaya kita bisa menjaga hidup kudus, menjaga kekudusan. Ya, sesuai dengan pembacaan kita dalam Galatia ini. Yang pertama, baca sama-sama 2, 3. Hidup menurut roh. Ya, ini. Hidup menurut roh. Kita ada di suasana taat, kita ada di suasana kerinduan hidup kita berkenan. Memuji menyembah Allah, berdoa, doa yang seperti kehendak Allah. Saya kemarin di doa pagi berkata, salah satu yang mengubah bangsa ini, saya agak sedikit mengingatkan supaya pendoa itu semangat, adalah doa-doa dari GBI Citaraya. Beri tepuk tangan bagi Allah yang luar biasa. Memang kita harus berkata begitu. Karena petani ini harus ada pada waktu panen raya. Tuhan berbicara, engkau akan menuai berlimpah-limpah, engkau akan mengalami suasana sukacita panen. Kalau engkau didapati tetap kuat, ada di ladang Tuhan. Saya kepengen sekali kita melihat perubahan bangsa ini. Karena kita termasuk gereja yang konsen. Saya waktu ingat ya, waktu pergi sama Om Julius, nganterin dia pulang. Dia bilang, Sam, Om sudah lama pelayanan, sudah puluhan tahun. Om kagum sama GBI Citaraya. Kalau mendoakan infrastruktur. Mendoakan apabila bangsa terjadi ini dan itu. Ya, Om Julius masih hidup ya. Masih sehat, umur 80 lebih ya. Saudara kalau ketemu nanti sama dia tanya, bener gak Om kagum sama GBI Citaraya? Kita bagaimana jemaat? Biasa tuh. Bukan karena saya tuh, kebetulan tuh. Makanya kita gak berdoa sungguh-sungguh. Mari kita hidup menurut roh. Roh Tuhan akan memimpin kita. Tidak menurut keinginan daging ya. Oke. Jadi, biarlah kalau sumber kekuatan kita diri sendiri, kita agak sulit menjaga hidup kita kudus. Karena apa? Daging ini lemah. Kita cenderung menuruti hidup kembali kepada kesenangan daging. Ya, kepada dosa. Makanya Tuhan mau supaya kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Tuhan ingin menyatakan kuasanya bahwa Dia ingin menolong, memimpin, menasihati kita, menginsapkan kita tentang dosa, membawa kita hidup kita semakin berkenan ya. Roh Kudus akan menolong kita. Luar biasa. Jadi yang pertama, biarlah kita menuruti pimpinan roh, dipimpin oleh roh. Yang kedua, baca sama-sama 2, 3. Hidup berbuah. Hidupnya menghasilkan buah. Tuhan berkata, biarlah engkau setelah engkau dengar Injil kebenaran ini, engkau harus bertobat. Jangan hidupmu kembali kepada perkara dosa. Tuhan berbicara juga, lihat kapak ada di akar pohon kayu. Siap. Kalau pohon ini tidak menghasilkan buah, akan ditebang. Ya, carang yang tidak berbuah akan ditebang. Tapi berita baiknya, mari kita hidup melekat kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan. Karena ranting yang melekat kepada batang atau carang yang melekat kepada sumber, kepada pohon, yaitu Tuhan Yesus sendiri, ya, Dia adalah cabangnya, maka ranting itu akan berbuah. Ya, kalau kita tidak melekat, kita terlepas dari ranting, dari pohon itu, maka kita seperti
rumput kering yang tidak menghasilkan apa-apa. Hari ini hiduplah berbuah ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23 sudah kita baca tadi. Ya, menghasilkan buah ini menjadi panggilan kita. Karena dengan buah yang kita munculkan dalam kehidupan ini, nama Tuhan dimuliakan. Dengan buah yang keluar dari kehidupan kita ini, kita beda dengan orang-orang yang masih di dalam dosa. Buah inilah yang membedakan pohon itu apakah bisa menghasilkan atau tidak. Ya, sekarang ini saya lagi konsen dengan pertanian ya, karena ini salah satu yang Tuhan mau pakai buat Banten, saudara ya. Jadi Alkitab juga mengajarkan kepada kita supaya kita mengeluarkan buah. Ya, kalau tidak akan dikerat, akan dipotong. Melekatlah kepada pokok, ya seperti pohon anggur ya. Ya, sehingga kita bisa menghasilkan buah. Nah, buah apa saja nih yang harus kita hasilkan? Ya, tadi buah roh di Galatia 5 ayat 22-23 dan selanjutnya buah pertobatan. Jadi setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mestinya hidup kita berubah. Saya yakin hidup kita berubah, katakan amin. Tapi jangan sedikit-sedikit. Jangan berbuah asal. Saya membahasakan ya seperti pohon anggur ini berbuahnya seperti begitu. Jangan buahnya satu kempol atau satu carang itu ya, cuma ada 10 begitu ya, itu belum maksimal. Tapi buahnya seperti gambar ini ya. Nah, seperti gambar yang di depan ini juga ya. Buah pertobatan dan juga buah pelayanan dan pekerjaan. Rasul Paulus tetap kuat karena dia merasa apa yang dia kerjakan itu menimbulkan buah-buah, yaitu jemaat yang dia layani. Ini hasil pekerjaan dan hasil pelayanannya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara, apapun yang kita kerjakan, kegiatan kita, biarlah kita berdampak. Karena buah itulah yang dinikmati oleh orang lain, bukan oleh kita. Saya berharap ini akan terjadi di gereja ini. Gereja ini semakin berdampak, ada buah-buah yang dihasilkan dari pelayanan pekerjaan kita kepada jiwa-jiwa ya. Dan juga buah jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi Tuhan. Ya, ini ada ayat-ayatnya, ya, saya nanti akan share saja. Ya, Rasul Paulus berbicara bahwa kamu adalah buah pekerjaanku dalam Tuhan. Ya, Tuhan mau supaya kita ini menuruti kehendak Tuhan dengan sempurna. Ya, engkau bertumbuh ya di dalam pengetahuan Tuhan, ya menghasilkan buah-buah. Ya, makanya dia Rasul Paulus semangat dalam melakukan pelayanan. Dia mau supaya umat Tuhan bisa mengalami perubahan, termasuk tekun dan sabar. Oke. Ini ya, ayatnya bersama, nanti di-share saja. Supaya kita ini menjadi persembahan yang berkenan kepadanya. Oke. Nah, yang terakhir, baca sama-sama 2-3, hidup menyalibkan daging. Saudara, saya percaya, daging kita akan menuntut. Ada pastilah, saya percaya kita ini sadar. Tapi karena kita adalah orang-orang yang menjadi murid Kristus yang sudah dikuduskan, jangan mau ditawan lagi oleh kehidupan daging. Ya, yang tadi sudah kita baca. Karena kita adalah milik Kristus. Mari kita menyalibkan daging kita ya. Dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Oke. Jadi kita harus berjuang, jaga kekudusan, salibkan daging kita. Tentunya kita minta pertolongan Tuhan. Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, Dia juga yang akan menuntun kita supaya kita mengalami proses pengudusan terus setiap saat sampai Tuhan menjemput kita, sampai Tuhan datang kembali. Ini proses pasti. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Dia akan tolong kita. Cuma masalahnya kita seringkali tidak mau minta tolong. Kita yang meninggalkan hadirat Allah menuruti keinginan daging. Kira-kira seperti itu ya. Saya percaya ya, kalau kita benar-benar rendah hati ikut minta tuntunan Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kita pertolongan. Ya, di tengah-tengah godaan dan tawaran dunia terhadap keinginan daging, ingatlah selalu bahwa kita harus menyalibkan keinginan daging kita, ya, bukan malah menurutinya. Ini ayat yang terakhir. Rasul Paulus berbicara kepada sidang jemaat di Korintus bahwa dia
berjuang dalam hidupnya seperti orang yang sedang berlomba dan menantikan hadiah. Mahkota. Mahkota apa itu? Mahkota kebenaran, mahkota keselamatan, mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan. Jadi jangan menyerah. Anak-anak Tuhan itu harus berserah dan harus meraih kemenangan demi kemenangan sampai kita memperoleh mahkota hadiah yang dijanjikan, ya. Itu mahkota yang abadi. Luar biasa. Ini Tuhan sediakan. Maka Rasul Paulus bersaksi, aku berlari bukan berlari ngawur asal-asalan, tapi aku punya tujuan, yaitu panggilan surgawi, yaitu kehidupan yang kekal. Makanya dia meninju dalam kehidupan ini, tidak meninju sembarangan. Tetapi dia tahu persis bahwa Tuhan memakai hidupnya. Melalui hidupnya bangsa-bangsa akan diberkati. Nah, kalau kita ada sebagaimana kita ada, bangsa bukan bangsa Israel, ini karena perjuangan rasul-rasul termasuk Rasul Paulus. Hari ini berita baiknya, mari kita hidup dituntun oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Dan nyanyikan pujian. Saya mengundang pemain musik dan juga worship leader dan juga singer untuk membantu saya. Nyanyikan pujian ini. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Mari kita berdiri semua, nyanyikan pujian ini. Oh haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh. Terima kasih Tuhan. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Tuhan menghendaki hidup kita kudus, karena kuduslah Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu, nama yang beri menang, Yesus namanya. Maukah kita mengikuti apa yang Tuhan kehendaki? Tuhan menghendaki kita bukan hanya diberkati kelimpahan yang sering kesali saya ngomong, baik roh, jiwa, dan tubuh kita sempurna, bukan hanya itu. Tetapi biarlah kita juga memunculkan
bahwa kita hidup kudus di akhir zaman ini. Jangan simpan, munculkan bahwa kita beda dengan orang-orang yang belum kenal Tuhan. Kita beda dengan orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Kita punya standar yang dari Tuhan. Bila apa yang perubahan di dalam itu karena Roh Kudus, munculkan lewat pikiran, lewat perasaan, lewat kata-kata kita, lewat perbuatan-perbuatan kita. Dunia sedang kacau. Tidak ada contoh dunia bisa berikan. Tetapi kita anak-anak Tuhan bisa memunculkan buah roh. Ya, karakter Kristus. Kita bisa munculkan buah-buah pertobatan karena kita tidak lagi hidup lama, hidup dalam dosa. Tapi hidup yang sudah diubahkan menjadi baru, hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Munculkan buah-buah lewat pekerjaan, lewat pelayanan kita. Bahwa kita diurapi di hari Minggu ini. Pulang ke rumah, bawa kuasa pengurapan itu di dalam pekerjaan kita sehari-hari di rumah tangga. Di dalam juga pekerjaan, di dalam juga bisnis dan usaha kita. Saya percaya kalau kita lakukan ini, maka kita bisa memenangkan banyak jiwa-jiwa lewat perubahan hidup kita. Katakan lagi, kudus-kudus Tuhan. Dan saya mengundang pendoa syafaat maju ke depan. Oh, haleluya, amin Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Haleluya, haleluya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Katakan lagi, kudus, kudus. Saya serahkan Pak Wi. Kami yang dahsyat, yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau membawa kami kepada kemenangan, di dalam kemenangan, di dalam kehidupan kami. Untuk kami boleh menjalani kehidupan kami di akhir zaman ini Tuhan. Menjaga kekudusan hidup kami, sehingga kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kebenaran firman-Mu menuntun kepada setiap kami untuk kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Menuntun kami di dalam kekudusan hidup kami Tuhan. Menuntun kami untuk kami mengalami kemenangan di dalam hidup ini Tuhan. Makasih Tuhan. Berkati hamba-Mu. Oh Bapak Gembala Tuhan, Om Sam Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman di pagi hari ini. Terus pakai semakin dahsyat Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu.
membawa berkat kepada gereja-gerejamu, kepada setiap jiwa-jiwa Tuhan, membawa pertobatan kepada jiwa-jiwa Tuhan. Terus pakai hamba-Mu Tuhan. Makasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami membawa doa syafaat kami untuk bangsa Indonesia, untuk pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden Tuhan. Oh, biarlah Engkau Allah yang akan menyertai Bapak Presiden di dalam melaksanakan tugas kepemimpinannya di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Mari urapi hamba-Mu ini Tuhan. Pakai Bapak Presiden Tuhan untuk memimpin bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang tangguh dalam menghadapi situasi apapun Tuhan. Biar Engkau yang akan menuntun hamba-Mu Tuhan. Diberikan kekuatan perlindungan, dijauhkan daripada segala kuasa kegelapan yang akan mengacaukan hidupnya. Kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa segala niat-niat jahat yang dirancangkan manusia untuk Tuhan mengacaukan kepemimpinan Bapak Presiden, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati para pembantu presiden, para menteri, pejabat tinggi negara. Berikan mereka keunitian, kesatuan di dalam menjalankan roda pemerintah ini Tuhan. Sehingga boleh bersama-sama membawa kemajuan atas bangsa ini. Memberikan informasi yang tepat kepada Bapak Presiden sehingga dapat diambil keputusan yang tepat untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Kami berdoa di masa pandemi ini Tuhan, pemerintah dapat mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat Tuhan, sehingga segala sesuatu dapat terkendali Tuhan. Kami percaya COVID-19 akan berlalu di tengah-tengah bangsa kami. Kesembuhan demi kesembuhan mulai terjadi di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Pemulihan ekonomi terjadi di tengah-tengah bangsa kami. Kesejahteraan mulai bangkit di tengah-tengah bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan berkati Bapak Presiden Tuhan. Demikian juga pelaksanaan vaksinasi yang terus dilakukan di tengah-tengah bangsa ini. Kami berdoa Tuhan, berkati sehingga dapat merata ke seluruh masyarakat Indonesia. Pengadaan vaksinasi boleh tersedia Tuhan dan dapat didistribusikan ke seluruh masyarakat Indonesia. Kami berdoa buat Departemen Kesehatan Tuhan. Bila Tuhan, kami berdoa dapat melaksanakan vaksinasi dengan baik Tuhan. Dapat melaksanakan vaksinasi ini merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami percaya Tuhan, apa yang diputuskan lewat pemerintah kami, semuanya adalah berasal dari Engkau untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa untuk segala infrastruktur yang dibangun, biarlah semua itu membawa kemajuan atas bangsa ini, membawa kesejahteraan atas bangsa ini. Oleh sebab itu kami berdoa, terus pimpin Bapak Presiden, terus pimpin para Tuhan, pejabat negara, para menteri Tuhan, terus pimpin Tuhan, para pemimpin-pemimpin yang ada di daerah-daerah baik tingkat provinsi, kabupaten, kota madya, bahkan tingkat kecamatan, kelurahan, RT, RW. Mari Tuhan urapi mereka Tuhan, bersama-sama membangun negeri ini, membangun bangsa ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Provinsi Banten Tuhan. Di mana kami boleh ada, kami menyerahkan dalam tangan Tuhan. Berkati juga Tuhan pemerintahan yang ada di Provinsi Banten, dari gubernur, wakil gubernur, seluruh pejabat pemerintah yang ada di daerah-daerah. Berkati mereka Tuhan, untuk mereka boleh bersama-sama dengan pemerintah pusat melaksanakan apa yang sudah diamanatkan untuk mereka kerjakan di tengah-tengah Provinsi Banten ini. Kami percaya Banten akan mengalami kelimpahan. Banten akan diberkati, mengalami kesejahteraan. Banten akan diberkati, ekonomi akan bangkit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati juga gereja-gerejamu yang ada di Banten ini. Terus bertumbuh, menjangkau jiwa-jiwa, menyelamatkan jiwa-jiwa, membawa damai sejahtera atas Banten ini. Daerah-daerah yang masih tertutup Injil kami berdoa, Tuhan buka Tuhan. Segala kuasa roh jahat, kuasa kegelapan yang menutup Injil untuk masuk, kami putuskan dalam nama Tuhan Yesus. Berkati gerejamu, berkati para hamba-hamba Tuhan, para misionaris Tuhan. Engkau jaga, lindungi mereka, berikan kuasa otoritas untuk mereka boleh memberitakan Injil keselamatan kepada jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala kegiatan gereja di tempat ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang berlangsung adalah ibadah-ibadah yang menggairahkan, ibadah-ibadah yang penuh semangat, antusias untuk umat-umat-Mu boleh memuji, menyembah Engkau, dan kami boleh menikmati segala berkat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat ibadah hari ini kami bersyukur kepada-Mu. Sebentar kami akan berikan persembahan kolekte mingguan kami, juga persepuluhan yang kami bawa di tengah-tengah gereja-Mu ini Tuhan. Mari Tuhan Kau berkati apa yang kami kumpulkan, dapat dikelola gereja ini dengan baik sesuai dengan tuntunan-Mu,
untuk boleh dipakai memberitakan kabar keselamatan kepada jiwa-jiwa. Dan ajar setiap kami umat-umat-Mu Tuhan untuk selalu berharap dan mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Saya percaya setiap kita diberkati pagi hari ini. Amin. Ya, luar biasa. Terima kasih Bapak Gembala Pembina buat pagi hari ini kita sungguh diberkati. Kita akan berikan persembahan yang terbaik pagi hari ini sambil kita akan menyaksikan video pengumuman gereja ini sepanjang 1 minggu ke depan. Saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Berikut adalah pengumuman gereja lokal kita khusus untuk 1 minggu ke depan. Ibadah Raya Minggu tanggal 19 September diadakan secara onsite di gereja secara terbatas sesuai dengan peraturan PPKM yang berlaku. Pendaftaran ibadah raya secara onsite di gereja sementara melalui ketua-ketua komsel masing-masing. Ibadah raya tetap kami tayangkan secara live streaming di channel YouTube GBI Citra Raya di jam-jam seperti yang tertera di layar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kami terus menghimbau sekali lagi kepada jemaat-jemaat GBI Citra Raya untuk segera mengambil bagian dalam program vaksinasi di daerah masing-masing, karena ke depan kami akan membuka pendaftaran ibadah raya di gereja dan diutamakan bagi jemaat-jemaat yang sudah divaksin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah raya secara live streaming, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan persembahan persepuluhan, kolekte, diakonia, serta bantuan sosial. Bapak Ibu Saudara bisa memberikannya di rekening BCA GBI Citra Raya yang tertera seperti di layar, dan mohon Bapak Ibu Saudara juga berkenan memberikan kode digit angka di belakang nilai transfer sesuai dengan persembahan yang Bapak Ibu berikan, dan kode digit angka tersebut Bapak Ibu Saudara bisa melihatnya seperti yang ada di layar monitor Bapak Ibu Saudara. Berikut juga kami informasikan laporan dana Natal tahun 2021 sebagai berikut. Kebutuhan dana Natal Sekolah Minggu Youth Natal Umum dan WBI adalah sebesar Rp152.050.500. Adapun total janji iman panitia Natal sudah terkumpul sebesar Rp55.200.000. Total janji iman jemaat sementara ini terkumpul Rp20 juta. Pemasukan atau pendapatan iklan ucapan di buku warta Natal sudah terkumpul sebesar Rp14.100.000, sehingga total kekurangan dana Natal yang masih dibutuhkan adalah sebesar Rp62.750.500. Bagi Bapak Ibu Saudara jemaat-jemaat Tuhan GBI Citra Raya yang ingin mendukung dana Natal dengan memberikan kontribusi janji iman dana Natal, maka Bapak Ibu Saudara bisa mengisi form atau formulir janji iman melalui link berikut ini. Dan Saudara juga bisa menghubungi seksi dana Natal dengan koordinator Bapak Seno di nomor handphone 0856-93701011. Saudaraku, pemberian kontribusi janji iman Bapak Ibu Saudara bisa melalui transfer rekening BCA GBI Citra Raya di nomor rekening 0702333456 atas nama GBI Citra Raya. Mohon Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan kode digit angka 25 di belakang nilai transfer agar memudahkan tim bendahara Natal memverifikasi janji iman yang Bapak Ibu Saudara telah berikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah mengisi form janji iman Natal 2021, maka seksi dana akan mengirimkan foto form janji iman melalui pesan WhatsApp yang berisikan data yang sudah Bapak Ibu berikan di pengisian form online janji iman Natal 2021. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mengalami kesulitan dalam mengisi form janji iman Natal secara online, maka Saudara dapat langsung memberikan info janji iman Natal Bapak Ibu Saudara melalui nomor WhatsApp ke Bapak Seno di nomor 0856-93701011. Bagi Bapak Ibu Saudara yang beribadah onsite di gereja, maka Bapak Ibu Saudara bisa memberikan kontribusi janji iman Saudara ke seksi dana Natal yang bertugas di meja depan setelah selesai ibadah ini. Ada pertemuan Komsel Inti yang diadakan hari Selasa 14 September tepat pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam melalui aplikasi Zoom. Seluruh staf gembala, ketua-ketua bidang, ketua-ketua Komsel, termasuk ketua-ketua Komsel yang ada di Youth, diundang untuk hadir dalam pertemuan ini.
Selanjutnya ada rapat panitia Natal yang diadakan secara onsite di gereja pada hari Minggu tanggal 12 September pukul 16.00 atau jam 4 sore. Oleh sebab itu kami mengundang seluruh para panitia Natal untuk hadir dalam rapat ini dan untuk para koordinator untuk bisa mempersiapkan laporannya masing-masing dalam pertemuan ini. Saudaraku, terkait untuk mendukung dana Natal tahun 2021 ini, maka panitia Natal membuka kesempatan kepada Bapak Ibu Saudara yang ingin memasang iklan di buku warta Natal. Maka berikut kami informasikan harga iklan di buku warta Natal sebagai berikut. Untuk iklan cover depan bagian dalam, harga iklan sebesar Rp2.000.000. Iklan cover belakang bagian dalam harganya adalah Rp2.000.000. Harga iklan cover belakang bagian luar Rp2.500.000. Harga iklan satu full halaman Rp1.000.000. Harga iklan setengah halaman Rp600.000. Harga untuk iklan seperempat halaman Rp300.000. Bapak Ibu Saudara yang ingin masang iklan di buku warta Natal ini bisa langsung menghubungi Ibu Leni di nomor WhatsApp 0812 8202 1188. Ada pertemuan Mesbah Doa Keluarga yang diadakan secara online melalui aplikasi Zoom. Mesbah Doa ini diadakan setiap hari Senin setiap minggunya dan pertemuan akan dimulai pada pukul 19.30 atau jam 7.30 malam. Link pertemuan akan di-share di seluruh grup WhatsApp yang ada di GBI Citra Raya. Kami mengundang seluruh jemaat-jemaat Tuhan dan pelayan-pelayan Tuhan GBI Citra Raya untuk hadir dalam pertemuan Mesbah Doa Keluarga ini. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam sehati. Kita akhiri ibadah ini, berdiri bersama-sama, nyatakan satu pujian kepada Tuhan. Ku bersyukur sebab Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Terima kasih Bapak buat berkat-Mu yang melimpah hari ini. Kami terima Tuhan, lewat kebenaran-kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh Bapak Gembala kami. Biar kiranya hari ini kami berkomitmen ingin menjadi orang-orang yang tetap optimis dalam seluruh area hidup kami. Sehingga selalu berkata, bersama dengan Tuhan kami mampu untuk melakukan segala perkara. Karena Tuhan ada di dalam hidup kami. Dan ketika Tuhan ada di hidup kami, maka perkara-perkara besar selalu terjadi. Terima kasih, Roh Kudus beri kemampuan bagi kami secara khusus pribadi lepas pribadi, setiap umat-umat-Mu ya Tuhan, untuk terus menjalani hidup penuh dengan antusias, penuh dengan semangat Tuhan, memiliki api yang menyala-nyala. Karena kami percaya Tuhan, Engkau selalu ada dan menolong kami. Terima kasih berkat-Mu melimpah bagi Bapak Gembala secara khusus yang telah menjadi saluran berkat bagi kami hari ini ya Tuhan. Berkati juga para pelayan-Mu yang telah mengambil bagian pada ibadah yang luar biasa hari ini. Juga Bapak, kami menyerahkan persembahan-persembahan yang dibawa umat-Mu pada hari ini.
baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik Tuhan maupun persembahan lewat kolekte. Biar kiranya ini menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga akan membukakan tingkap-tingkap langit dan Allah mencurahkan berkat-Mu secara berkelimpahan atas setiap kehidupan umat-Mu, dan nama Tuhan Yesus Kristus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sebentar lagi umat-umat-Mu akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah mereka masing-masing. Mari sertai tutup bungkus setiap umat-Mu dengan kuat kuasa-Mu yang kudus, tibakan di rumah mereka dengan selamat, membawa sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan dari Bapa. Saatnya Engkau memberkati setiap umat-Mu ya Allah, haleluya. Saudara, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Tuhan yang mengangkat engkau tetap naik bukan turun, menjadikan engkau kepala bukan ekor. Apapun yang dibuatmu berhasil dan beruntung, bahkan dilipat gandakan dalam segala sesuatu. Rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, kasih setia-Nya tidak pernah berkesudahan. Pulanglah dan bawalah berkat yang besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta dengan persekutuan, penyataan, penghiburan, bahkan pengurapan Roh Kudus tetap menyertai-mu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima itu semua demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Yang diberkati sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan memberkati saudara. Salam sehati.